rupiah anjlok, harga bahan pokok melambung tinggi, ancaman PHK dan pengangguran terjadi di mana-mana. Presiden Prabowo kembali melakukan langkah blunder? Presiden Prabowo Subianto melakukan telewicara dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN guna merespon kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump. Ya, telewicara dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN, di antaranya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. 5 pemimpin negara ini membahas respon atas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Trump. Sebelumnya Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10% terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif yang cukup tinggi yaitu 32%. Saya sudah Selain Indonesia ini bahwa hati-hati. Pertanyaan mendasar adalah kita ini udah politik siapa ya? Bisakah kita baik-baik dengan dua-duanya? Kita punya market baru dengan BRICS, tapi kita bisa juga ke Amerika. Keputusan Prabowo bergabung ke blok dagang pimpinan China dan Rusia nampaknya membuat Donald Trump murka. Pemberlakuan tarif impor sampai 32% disinyalir bagian dari kemarahan Trump menghukum Indonesia yang dianggap tidak lagi bersikap netral dalam polemik perang dagang antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Rusia dan China. Imbasnya, sampai saat ini, nilai tukar rupiah terus melemah, pertanggal 7 April 2025, sudah menyentuh angka Rp16.768, angka tertinggi sejak krisis pada bulan Juni tahun 1998. Bahkan di perdagangan luar negeri, nilai tukar rupiah tembus sampai Rp17.000. Jika kondisi ini terus berjalan, bukan tidak mungkin krisis tahun 98 akan terulang kembali. Ya, dampak pelemahan rupiah akan berimbas ke berbagai sektor ekonomi dan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Hampir dapat dipastikan bahwa pelemahan rupiah akan membuat barang-barang impor naik, industri yang mengandalkan barang impor sebagai bahan baku akan melonjak, dan investor akan kabur, enggan berinvestasi di Indonesia. Di sisi lain, Bank Indonesia harus melakukan penyesuaian suku bunga acuan, yang akan mengakibatkan kenaikan bunga kredit. Akan banyak kreditur bank yang macet dan tidak bisa mengembalikan pinjaman. Dan inilah kondisi krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998. Salah satu pengamat keuangan, mantan Direktur Bursa Efek Indonesia atau BEI, Tito Sulistyo tidak menampik bahwa salah satu sebab pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini adalah respon Amerika Serikat dan sekutu baratnya atas keputusan Prabowo bergabung ke BRICS, sebuah organisasi dagang yang dipimpin oleh Rusia dan China. Saya orang keuangan, egoisme saya mengatakan berteman aja sama Amerika. Tapi politik mungkin berbeda, Pak. Tapi bottom line-nya adalah kita memerlukan financial diplomasi yang kuat dan orang yang kuat. Again, saya kaget, dubes Amerika aja kita nggak punya. Sekarang ini saya rasa ini langkah pertama yang harus lakukan, kita punya manusianya. Baik, Pak Tito. Karena kita paling di sana, bicara dengan secara politik, bicara dengan fund manager, bicara dengan market industri di sana. Kan secara legal standing tadi ya Pak Tito menarik, Anda menyebutkan bisakah kita tetap baik dengan BRICS dan Amerika, tapi ternyata harusnya kita memang lebih berat ke Amerika. Tapi ketika keadaan sekarang, Pak, itu saya, Pak, ya saya orang pasar bukan ya menarik itu insight-nya. Nah, Pak, kalau kita lihat sekarang kita sudah bersama BRICS, apakah BRICS bisa menjadi alternatif walaupun dari sudut pandang tadi ekonomi, keuangan Anda bilang ya nggak bisa, harus memang berat ke Amerika karena mereka sangat dengan mudah bisa menghukum kita. Mari kita bicara sedikit. Di dunia ini ada dominasi. Cina itu dominasinya di trade, perdagangan. Ada yang bilang Rusia dominasinya di sumber daya alam, walaupun Venezuela lebih kuat. Korea punya dominasi yang kuat sekali itu di lifestyle. Kita punya dominasi. Nah, Amerika pertahanan dan keuangan. Ingat, Henry Kissinger bilang, yang menguasai makanan, menguasai manusia, menguasai energi, menguasai kontinen, yang menguasai uang, menguasai dunia. Unfortunately, uang, infrastruktur keuangan, penilaian rating, tingkat bobot investasi, penentuannya ada di industri keuangan Amerika. Saat ini, aset under management Amerika itu $1 triliun. Yang namanya Apple, cash on hand-nya itu 2.500 triliun, lebih gede dari cadangan devisa kita. Dia bisa menurunkan rating kita, dia bisa menurunkan bobot investasi, dia bisa jual rupiah. Infiltrasi ini ngerinya adalah
saham kita dihancurkan. Oke. Ini Tito. saya tidak mencoba teori konfirmasi ini ya, tapi ini faktanya. Bagaimana asing belanja banyak, saham naik, indeks naik, asing turun, indeks turun. Ini kita ngikut Pak grafiknya. Ini saya harus mengatakan bahwa apapun kita harus perhatikan, ada dominasi keuangan pertahanan yang saat ini di Amerika. Di BRICS ini dominasinya memang di trade. Oke. Tapi kalau kita bisa bermain ya, kalau kita di Indonesia kita bisa berteman sama semua. Tapi dunia mungkin nggak sih, gitu ya. Ini pertanyaan dasar. Oke. Suruh milih, susah, saya orang keuangan. Pilih orang ini belum tentu. Baik. Prabowo mungkin punya agenda besar bersama Cina dan Rusia. Namun di saat keadaan keuangan kita yang sampai saat ini justru sedang defisit, dan ditambah dengan beban harus menyetor biaya investasi ke lembaga keuangan BRICS, wajarkah jika ambisi besar ini harus mengorbankan rakyat sendiri? Para pejabat dan pengusaha kaya tidak merasakan imbas dari krisis keuangan sebuah negara. Bagaimanapun susahnya sebuah negara, pemilik modal akan tetap bisa tersenyum. Tapi bagaimana dengan rakyat kecil yang harus bergelut setiap hari mencari kebutuhan sehari-hari? Ada puluhan pabrik besar memilih hengkang dan membuka usaha di luar negeri. Ancaman PHK dan pengangguran besar-besaran terjadi di mana-mana. Harga kebutuhan bahan pokok makin melonjak. Langkah sepihak Prabowo ini nampaknya tidak memikirkan dampak besar yang akan dirasakan rakyat kecil jika sampai krisis ekonomi terulang kembali. Para pendahulu bangsa kita sudah sangat bijaksana menetapkan bahwa Indonesia harus bisa menjaga sikap netralitas dalam menghadapi gejolak persaingan blok barat dan blok komunis sebagaimana yang terjadi di era Perang Dingin. Para pendahulu bangsa sudah memikirkan bahwa jika sampai Indonesia berpihak ke salah satu blok yang kemudian menempatkan bangsa kita dibenci oleh blok lain, maka negara kita bisa ikut terseret dalam persaingan dunia yang justru akan membuat bangsa kita sengsara. Keputusan Soekarno berada di posisi non-blok tidak memihak blok manapun adalah upaya melindungi segenap kehidupan rakyat Indonesia agar terhindar dari perang dan krisis yang berkepanjangan. Entah apa yang menjadi dasar pemikiran Prabowo menghantarkan bangsa kita dalam kancah persaingan dunia yang akan memporak-porandakan kedamaian dan ketentraman yang sudah terjaga sejak lama. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Bung Karno ketika berkata, perjuanganmu akan lebih berat karena melawan anak bangsa sendiri, yaitu orang-orang egois yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, kelompok dan golongannya dengan mengorbankan rakyat sendiri? Bagaimana menurut kalian? Apakah bangsa kita akan baik-baik saja jika berdiri sendiri tanpa melibatkan diri dalam perang dingin era baru antara kelompok komunis di belahan timur dan kelompok liberal di barat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini dapat bertahan. Terima kasih.